Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sempat terpotong, kita lanjutkan. Tadi kita sudah masuk ke field size. Kemudian ada juga perintah format. Ya. Format itu digunakan untuk menentukan format tampilan data. Jadi di sini benar-benar berkaitan dengan bagaimana nanti data itu ditampilkan ya dalam tabel. Ya. Lebih ke misalkan kalau formatnya tanggal itu ada general date, medium date. Nah, itu formatnya bisa beda-beda. Ya, tanggal bisa kita tampilkan secara lengkap, dimulai ada jamnya, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Bisa juga kita singkat, misalkan hanya tanggal, bulan, tahun. Bisa juga hanya jamnya saja. Ya, jadi berkaitan dengan bagaimana data itu ditampilkan pada sebuah tabel. Input mesh digunakan untuk menentukan standarisasi tampilan pada saat memasukkan data di layar. Ya. Nah, input mesh ini biasanya kalau tadi terdapat format tertentu yang memang sudah baku, yang memang ketika data itu harus dimasukkan, formatnya harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Contohnya tadi yang sudah kita bahas itu bagaimana menentukan format telepon, nomor telepon ya. Nomor telepon itu sudah di format. Itu menggunakan input mesh. Decimal place ya digunakan untuk menentukan jumlah angka desimal yang diinginkan. Ya, misalkan kalau biasanya kan kita menggunakan kalau angka desimal itu 2 angka di belakang koma. Nah, itu bisa kita set decimal place-nya 2. Nanti ada 2 angka di belakang koma ya jika angkanya berupa desimal. Caption digunakan untuk menempatkan keterangan atau sebagai judul kolom, form atau laporan. Ya. Antara field name dengan caption itu berbeda, ya. Kalau field name kan kita kenal sebagai nama kolom dalam bentuk design view, ya. Dalam bentuk tabel, view-nya itu bentuk design. Tapi kalau caption nanti kita akan lihat hasilnya ketika tabel itu ditampilkan. Ya, jadi caption itu akan menjadi judul kolomnya. Kenapa perlu menggunakan caption? Supaya nanti pembaca data lebih mudah memahami maksudnya apa kolom tersebut. Ya, supaya pembaca dapat lebih memahami maksud dari kolomnya. Ya, kalau di design view kan itu bahasa si perancang ya, bahasa si perancang supaya memudahkan biasanya juga disingkat. Kemudian kadang digabung-gabung ya, nggak pakai spasi kan untuk menentukan field name. Nah, kalau untuk caption itu memang judul yang benar-benar kita biasa baca sebagai format judul kolom atau form atau laporan. Kemudian ada juga default value. Ya. Untuk menempatkan data yang sering digunakan atau data yang sama pada field tertentu agar selalu ditampilkan kembali. Ya, ibaratnya default value ini nilai awal sebelum kita memasukkan data. Ya, kita bisa set dengan default value. Itu nilai awalnya. Ya, contohnya kalau misalkan sudah ada nilai awal, misalkan untuk data jenis kelamin, ketika misalkan datanya itu ternyata lebih banyak data yang jenis kelamin laki-laki, nah kita bisa set default value-nya laki-laki. Jadi ketika memasukkan data kita tidak perlu isi lagi, otomatis sudah terisi laki-laki. Ya, kalau ada data perempuan bagaimana ya? Tinggal diubah. Yang laki-laki diubah jadi perempuan, tapi mayoritas data itu laki-laki. Ya, jadi ini memudahkan pengisian data, ya, lebih cepat. Kemudian ada validation rule, digunakan untuk mengontrol atau membatasi sampai sejauh mana data yang dimasukkan. Nah, ini. Jadi aturan validasi ya. Aturan validasi supaya datanya itu batasannya itu ditentukan. Kalau angka dari berapa sampai berapa misalkan. Kalau tanggal lahirnya dari berapa sampai berapa. Kalau kode yang seperti apa. Nah,
itu kita bisa set pada validation rule. Nanti ada contohnya. Kemudian validation text itu semacam pesan yang menampilkan keterangan apabila data yang dimasukkan itu salah. Salah dalam arti tidak sesuai dengan batasan yang kita sudah tentukan pada validation rule. Ya, ketika pengguna salah memasukkan data, maka akan muncul pesan kesalahan supaya pengguna dapat memperbaiki dan supaya pengguna dapat mengetahui kesalahannya apa gitu kan. Ketika pengguna mengetahui kesalahannya, dia dapat memperbaiki ya isian datanya. Nah, itu nanti ditampilkan pada validation text. Required untuk mengatur apakah field ini boleh dikosongkan atau tidak. Jadi jika required-nya yes, maka field-nya boleh kosong. Tapi jika required no, maka field-nya tidak boleh kosong. Artinya harus diisi. Ya, kemudian ada allow zero length jika membolehkan field-nya diisi dengan kosong. Ya, tidak ada isinya ya. Mendefinisikan nilai blank. Ya, tapi tidak ada isi itu maksudnya memang tidak ada gitu kan, tidak ada data yang bisa diisi ya. Kemudian indeks untuk membuat indeks ya. Indeks itu seperti yang pekan lalu kita bahas, indeks digunakan untuk nanti fungsinya memudahkan dalam pencarian data ya, karena sudah diindeks atau diurutkan. Nah, ini ya, contoh default value. Default value kolom jenis kelamin bisa diset laki-laki jika di dalam data yang akan dimasukkan mayoritas jenis kelaminnya adalah laki-laki. Jadi otomatis sudah ada nilai laki-laki. Kemudian, nah ini contoh dari validation rule. Ya. Validation rule itu bisa dibaca oleh bahasa komputer. Maka kita ketika membuat aturan validasi juga membuat aturan yang hanya bisa dibaca oleh bahasa komputer, bukan bisa dibaca oleh bahasa manusia. Nah, contohnya di sini aturan validasi untuk memasukkan nilai selain 0 ya. Misalkan tidak boleh memasukkan angka selain 0. Ya, nggak boleh. Nah, maka kita buat aturannya seperti ini ya. Kurang dari besar dari 0. Ini artinya tidak boleh 0. Ya. Ketika dimasukkan angka 0 maka akan ditolak. Kalau misalkan yang dimasukkan nilai harus 0 atau lebih besar, maka kita bisa set lebih besar dari sama dengan 0. Jadi tidak ada nilai negatif atau minus yang dimasukkan. Contohnya data apa yang nggak boleh ada nilai negatif? Contohnya data tinggi badan. Tinggi badan kan nggak mungkin negatif ya. Atau berat badan juga nggak mungkin negatif kan. Atau IPK. IPK juga nggak mungkin negatif kan. Yang paling kecil IPK itu 0. Ya. Kemudian jika yang dikehendaki nilai harus 0 atau lebih besar dari 100. Nah, bisa seperti ini. 0 ini harusnya OR ya. 0 or lebih besar dari 100. Ya, ini perbaiki ini. 0 or pakai bahasa Inggris or lebih besar dari 100. Jadi yang diperbolehkan hanya nilai 0 dan angka yang lebih besar dari 100. Nah, jika yang dikehendaki masukkan nilai dengan tanda persen atau untuk digunakan dengan bidang yang menyimpan nilai nomor sebagai persentase, bisa kita buat between 0 and 1. Jadi bisa 0,1, 0,2, 0,3 ya. Sampai 0,99 kita setnya between 0 and 1 ya. Between 0 and 1 ya, jadi dia antara 0 dan 1 angkanya. Dan seterusnya ya, sampai ada aturan validasi yang menggunakan bahasa yang cukup rumit ya, seperti ini. Nah, masukkan alamat email.com. Jadi boleh alamat emailnya apapun, nanti akhirnya .com gitu kan, .net atau .org. Masukkan tanggal hari ini. Kita
kita bisa gunakan lebih besar dari sama dengan in dalam kurung now. Itu hanya bisa diperbolehkan memasukkan tanggal hari ini, nggak boleh tanggal kemarin, nggak boleh tanggal yang besok. Contohnya untuk data misalkan presensi kehadiran. Nah, itu kan kita menghendaki tanggal yang dimasukkan adalah tanggal hari ini ya. Nah, bisa kita gunakan validation rule, rumusnya seperti ini. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain ya untuk validation rule. Kapan kita harus menggunakan field properties? Ya, kita akan menggunakan field properties jika kita ingin menjelaskan bagaimana data itu dimasukkan ya. Kita sudah menentukan ya, menspesifikasi data itu data yang seperti apa yang diperbolehkan, data yang seperti apa yang diizinkan dapat di-input ya, dan bagaimana data itu di-input ya. How data is entered, what data can be entered, bagaimana data dapat di-input, dan bagaimana nanti tampilan datanya. Itu kita gunakanlah field properties ya. Bagaimana data di-input, bagaimana data itu dapat di-input, dan bagaimana nanti tampilannya ya. Tidak sembarang data dapat di-input ya, ada batasan-batasannya, dan nanti kita tentukan juga ketika sudah di-input bagaimana data itu tampil dalam format tabelnya. Nah, bisa kita rangkum ya tahapan dalam membuat database. Yang pertama kita perlu menentukan struktur database-nya. Ya, kita tentukan dulu strukturnya, tabelnya apa saja, kemudian isi dari tabelnya ya. What will field names, apa aja nama-nama kolom yang tadi ya, kolomnya, kemudian apa nama database-nya. Tentunya sesuai dengan isinya, isi database-nya tentang apa. Lalu kita beri nama database-nya. Kemudian kita buka dan buat baru database-nya. Kemudian kita buat tabelnya. Kemudian kita tentukan nama-nama kolomnya. Dan dalam nama kolom itu kita harus tentukan tipe datanya yang sesuai. Ya, karena kita sebagai perancang di sini perannya, maka kita sudah membayangkan nanti isiannya itu seperti apa supaya kita dapat menentukan tipe data yang pas. Setelah itu kita juga tentukan properti dari fieldnya ya, set the field propertiesnya. Dua ini yang harus kita tentukan ketika merancang kolom ya, kolom dari sebuah tabel database. Ketika sudah selesai rancangan kolomnya, baru kita bisa yang terakhir memasukkan data. Nah, itu seperti itu. Jadi ada tahapannya dalam membuat database. Ya. Demikian, silahkan kerjakan latihan praktikum modul tabel. Terima kasih.